datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, pada sesi ini kita mengharapkan beberapa hal, antara lain adalah setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep penyusunan kurikulum operasional madrasah pada komponen analisis karakteristik dan kekhasan madrasah, visi, misi, dan tujuan madrasah, pengorganisasian pembelajaran pada kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka, serta evaluasi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, beberapa latar belakang yang mewarnai kurikulum operasional madrasah antara lain adalah: yang pertama, kurikulum operasional madrasah dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Menyusunnya, madrasah diberikan kewenangan dalam menentukan format dan sistematikanya. Sobat pelatihan, untuk menyusun kurikulum operasional madrasah, maka sobat pelatihan diharapkan juga memahami aturan apa saja yang harus dipahami oleh kita untuk menyusun kurikulum operasional madrasah. Beberapanya antara lain adalah kita harus tahu aturan terkait dengan KMA 347 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman IKM. Kemudian kita juga harus tahu keputusan Dirjen Pendis tahun nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Kemudian kita juga harus membaca tentang panduan kurikulum operasional madrasah, dan untuk RA juga harus membaca tentang panduan IKM RA. Nah, untuk madrasah, aturan yang kita acu terkait dengan capaian pembelajaran yang ada pada mapel umum, maka kita harus melihat Kemendikbudristek 033/H/KR Strip 2022 tentang capaian pembelajaran. Sobat pelatihan, latar belakang yang kedua adalah sebelum mengembangkan kurikulum operasional madrasah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi stakeholder madrasah untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan madrasah dan seluruh warganya. Hasil analisis karakteristik akan menjadi landasan dalam proses perumusan visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah. Sobat pelatihan, kita memahami bahwa setiap madrasah memiliki karakteristik dan lingkungan belajar yang berbeda. Nah, ketika kita memahami bahwa madrasah memiliki karakteristik dan lingkungan belajar yang berbeda, maka itu yang perlu kita perhatikan. Kira-kira apa saja sih karakteristik madrasah kita? Bagaimana lingkungan belajarnya? Dan tentu saja ini menjadi landasan sebuah madrasah untuk merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Sobat pelatihan, latar belakang yang ketiga adalah bahwa pelaku pendidikan harus memahami alur berpikir dalam pengembangan kurikulum operasional madrasah supaya tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan administratif, namun secara kepentingan lebih besar
bahwa pengembangan kurikulum operasional madrasah dimaksudkan untuk menjawab substansi diferensiasi setiap madrasah. Sobat pelatihan, mari kita pahami secara lebih jelas bahwa menyusun kurikulum operasional madrasah bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi saja. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menyusun kurikulum operasional madrasah, maka itu adalah pegangan kita yang disesuaikan dengan karakteristik madrasah masing-masing. Sehingga muncul di dalam KOM ini diferensiasinya pada setiap madrasah. Nah, tiga hal inilah yang melatar belakangi kenapa kurikulum operasional madrasah itu menjadi penting dan itu sangat terkait dengan karakteristik setiap madrasah. Sobat pelatihan, konsep penyusunan kurikulum operasional madrasah antara lain adalah yang pertama, rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kita lihat di sini bahwa dimaknai bahwa kurikulum operasional madrasah ini merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Artinya, kita pahami tadi bahwa bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen, bukan hanya sekedar pemenuhan administratif, tetapi kurikulum operasional madrasah memang betul-betul menjadi pegangan seluruh warga madrasah sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Dan yang kedua adalah dikembangkan dan dikelola mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Nah, meskipun kurikulum operasional madrasah ini dikelola mengacu kepada struktur dan standar yang telah ditetapkan, tetapi harus diselaraskan dengan karakteristik, kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulum masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristiknya, kebutuhan peserta didiknya, madrasah, dan daerahnya. Sehingga kita punya peluang untuk mengembangkan kurikulum operasional madrasah sesuai dengan karakteristik madrasahnya masing-masing. Ya. Untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional madrasah, kurikulum merdeka itu memberikan otonomi, kebebasan, dan keleluasan kepada madrasah dalam mengatur praktek pendidikan agar berani melakukan kreasi, inovasi, dan terobosan dalam memajukan madrasah. Oleh sebab itu kita harapkan bahwa bagaimana nih sekarang madrasah-madrasah melakukan kreasi, melakukan inovasi, melakukan terobosan dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasahnya. Madrasah diberi keleluasaan untuk melakukan kreasi dan inovasi kurikulum untuk mengakomodir karakteristik, kekhasan, kebutuhan, dan visi misi madrasah. Beberapa komponen dari kurikulum operasional madrasah ada 5. Yang pertama adalah komponen yang pertama, 1. Analisis karakteristik madrasah. Komponen yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Komponen yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Komponen yang keempat adalah terkait dengan perencanaan pembelajaran. Dan komponen yang terakhir adalah pendampingan dan evaluasi. Sehingga saat madrasah menyusun KOM, maka yang harus dipastikan ada 5 komponen ini. Analisis karakteristik madrasah, visi misi dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, dan evaluasi. Sobat pelatihan, demikianlah komponen-komponen yang ada di KOM. Semoga kita bisa melakukan komponen-komponen tersebut sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Tetap semangat untuk membuat KOM yang sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, setelah kita memahami bahwa kurikulum operasional madrasah memiliki 5 komponen, maka sesi kali ini kita akan membahas komponen-komponen dari kurikulum operasional madrasah. Komponen yang pertama adalah analisis karakteristik kekhasan madrasah. Pada analisis karakteristik kekhasan madrasah, yang pertama kita harus memahami dulu tentang prinsip analisis lingkungan belajar. Pada prinsip analisis lingkungan belajar ini, yang pertama adalah melibatkan perwakilan warga madrasah. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu menggunakan data-data, baik data yang sifatnya kualitatif maupun data yang sifatnya kuantitatif, yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi madrasah. Jadi setiap madrasah tentu saja akan berbeda-beda. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Dan terakhir adalah memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Nah, inilah prinsip analisis lingkungan belajar. Artinya kita melihat seperti ini, maka setiap madrasah akan memiliki analisis lingkungan belajarnya masing-masing. Sobat pelatihan, analisis lingkungan belajar di madrasah dapat dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang kita jawab sendiri. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama adalah, apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan? Nah, ini kita akan menganalisis tiap daerah punya kekhasannya masing-masing. Punya budaya yang dilestarikan, kira-kira di madrasah kita apa ya kekhasannya? Kemudian bagaimana peran madrasah sebagai bagian dari masyarakat setempat? Nah, itu juga perlu kita lihat kembali apa peran madrasah kita untuk masyarakat setempat. Kemudian apa dampak madrasah yang sudah dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat maupun oleh warga madrasah itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana peran madrasah dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir adalah apa potensi daerah dan kondisi dunia kerja yang relevan. Nah, ini khusus untuk MAK yang dapat mendukung capaian visi, misi, dan tujuan dari madrasah. Nah, inilah beberapa analisis lingkungan belajar di madrasah. Sehingga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, harapannya kita juga jadi tahu bagaimana sih lingkungan belajar di kita, bagaimana kondisi madrasah kita, apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, mari kita buat analisis karakteristik sesuai dengan madrasah masing-masing. Di sini sobat-sobat pelatihan bisa pelajari di panduan KOM. Kita melakukan analisis terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah tadi, analisis lingkungan belajar itu mencakup sumber daya alam, sosial dan budaya, sistem dan kebijakan daerah, serta kemitraan. Sementara analisis kebutuhan sosial mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana. Nah, sebelum kita nanti akan membuat visi, misi, dan tujuan, maka sobat pelatihan silahkan membuat analisis karakteristik masing-masing madrasah. Sobat pelatihan, komponen yang kedua adalah perumusan visi, misi, dan tujuan madrasah. Visi, misi, dan tujuan disesuaikan dengan karakteristik setiap madrasah. Untuk itu kita perlu memahami pengertian visi, misi, dan tujuan. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga madrasah. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek
dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga madrasah. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan yang mengacu pada karakteristik atau keunikan. Nah, di sini ada kata kuncinya. Jadi tujuan itu harus mengacu pada karakteristik dan atau keunikan dari setiap pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Sobat pelatihan dapat memulai dengan melakukan visi, misi, dan tujuannya dengan berbagai cara. Antara lain adalah sini ada pilihannya, ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah menggunakan visi, misi, dan tujuan madrasah yang sudah ada. Pilihan yang kedua adalah melakukan meninjau ulang visi, misi, dan tujuan madrasah serta melakukan penyesuaian sederhana terhadap tujuan. Disesuaikannya dengan kondisi lingkungan internal madrasah. Pilihan yang ketiga adalah meninjau ulang visi, misi, dan tujuan madrasah serta menyesuaikannya berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal madrasah, karakteristik peserta didik, dan aspirasi orang tua. Pilihan yang keempat adalah mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan madrasah dalam meninjau ulang secara menyeluruh dan merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan berdasarkan analisis karakteristik atau kekhasan madrasah. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada prinsip dalam pembuatan tujuan, yaitu SMART. Sobat pelatihan, untuk lebih jelasnya sobat pelatihan dapat membaca panduan KOM sehingga sobat pelatihan dapat melihat bagaimana secara rinci merumuskan visi, misi, serta tujuan yang sesuai dengan karakteristik dari madrasah masing-masing. Tetap semangat untuk membuat KOM yang sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, komponen ketiga dari kurikulum operasional madrasah adalah pengorganisasian pembelajaran. Madrasah menyusun pembelajaran meliputi 3 hal, antara lain adalah intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada intrakurikuler, pembelajaran berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok, penetapan konsentrasi dan praktek kerja lapangan untuk MAK, program kebutuhan khusus dan pasca madrasah untuk madrasah yang memiliki PDBK. Kemudian kokurikuler yaitu adalah proyek penguatan profil pelajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dirancang dalam bentuk kokurikuler atau dapat juga dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kalau yang intrakurikuler itu dia berisi muatan mata pelajaran atau muatan tambahan lainnya. Tapi untuk proyek penguatan profil pelajar itu ada 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini bentuknya memang kokurikuler. Tapi boleh dirancang secara terpadu. Ini yang harus kita perhatikan, boleh dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun dengan ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikulernya sendiri, ini adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan madrasah.
Ini adalah hal yang harus kita perhatikan saat kita menyusun pengorganisasian pembelajaran. Ibu Bapak, berikut adalah penjelasan struktur kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus memahami jika tadi ada intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler, maka kita harus pahami apa sih tujuan masing-masingnya. Untuk program intrakurikuler, tujuannya adalah mengembangkan kompetensi pelajar sesuai dengan CP. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, tujuannya adalah menguatkan profil pelajar dan membangun pemahaman mengenai isu-isu penting dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah dalam tema atau isu penting terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk ekstrakurikuler, tujuannya adalah sarana bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan melatih keterampilan sesuai minat dan bakat peserta didik. Sementara metodenya untuk intrakurikuler menggunakan berbagai metode pengajaran atau pendekatan belajar. Kemudian juga menggunakan berbagai instrumen asesmen dalam mendorong progres dan capaian peserta didik, serta melibatkan guru dalam proses desain asesmen dan moderasi hasil asesmen. Sementara metode untuk P5 dan PPRA, ini kita biasa menyingkatnya P5 dan PPRA, itu adalah untuk mengasah kepekaan dan mengeksplorasi isu real dan kontekstual dalam bentuk proyek. Kemudian memberikan ruang lebih banyak bagi peserta didik untuk bekerja mandiri dan fleksibel, melibatkan seluruh komunitas madrasah, baik peserta didik, guru, staf, orang tua, serta narasumber dan profesional. Sementara metode yang dilakukan untuk ekstrakurikuler bersifat individual dan merupakan pilihan peserta didik. Dapat pula melibatkan guru dan narasumber profesional dalam melatih keterampilan tertentu. Nah, beberapa madrasah mungkin juga sudah mengembangkan ya ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan kekhasannya masing-masing, sesuai dengan keunikan dari madrasah masing-masing. Selanjutnya hasilnya. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Ada beda hasil yang diharapkan dari intrakurikuler, P5 dan PPRA serta ekstrakurikuler. Pada intrakurikuler, hasilnya diharapkan adanya bukti pencapaian dari CP. CP atau kita sering ini adalah capaian pembelajaran yang kita sering singkat CP, berupa portofolio atau kumpulan hasil pekerjaan peserta didik dengan berbagai instrumen asesmen dan dilaporkan melalui rapot. Sehingga ini ya, untuk intrakurikuler itu yang kita lihat adalah CP. Ini untuk intrakurikuler yang kita lihat CP dilaporkan melalui rapot. Sementara P5 dan PPRA ini adalah hasilnya berupa jurnal kerja yang fokus pada proses dan pencapaian tujuan proyek. Nah, ini madrasah menyediakan waktu khusus untuk peserta didik menunjukkan hasil proyek melalui pameran atau pertunjukan, dan tetap sama juga dilaporkan melalui rapor pada bagian yang terpisah dengan intrakurikuler. Jadi pada saat rapotnya intrakurikuler dan P5 itu terpisah, meski dua-duanya baik intrakurikuler maupun P5 ini di dalam rapot yang sama. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler buktinya berupa testimoni atau cerita dari peserta didik. Madrasah bisa memilih bentuk pelaporannya. Jadi tidak dirapot ya kalau ekstrakurikuler, tetapi kalau misalkan mau ini dilaporkan juga di rapot itu diserahkan karena madrasah boleh memilih bentuk pelaporannya. Sobat pelatihan, dalam pengorganisasian pembelajaran kita mengenal ada beberapa pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang pertama yang sering kali populer adalah pendekatan mata pelajaran. Pada pendekatan mata pelajaran ini, setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Kemudian tatap muka dilakukan secara reguler setiap minggu
dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Jadi kita harus memahami berapa sih ketentuan minimalnya setiap mapel dari pemerintah. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan tematik. Nah, ini sangat populer untuk RA dan MI kelas awal. Pada pendekatan tematik, pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Nah, ini dari berbagai mata pembelajaran ke dalam tema. Kemudian di sini SD atau MI ya di kita dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pembelajaran atau tematik. Pendekatan yang ketiga kita sering menyebutnya pendekatan secara terintegrasi. Pendekatan secara terintegrasi adalah konsep-konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif. Kemudian pendidik berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pelajaran yang terpadu. Sebagai contoh, mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Nah, yang pendekatan dalam blok ini, pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu dengan berbagai macam pengelompokan. Contohnya adalah mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia di sini ya. Kemudian juga akan diajarkan dalam jam 7 sampai jam 12 dalam semester 1. Contoh lain bisa IPA di sini atau IPS secara bergantian dalam blok waktu juga yang terpisah. Demikian kalau pendekatan pembelajaran. Nah, jadi tadi ya pendekatan pembelajaran itu ada pendekatannya mata pelajaran, ada tematik, kemudian ada secara terintegrasi, kemudian juga bergantian dalam waktu ya. Di sini pendekatannya bergantian dalam blok waktu terpisah. Nah, sekarang madrasah silahkan memilih mau pendekatan mana yang kira-kiranya itu semua gurunya ya di sini bisa memahami. Boleh pendekatan mata pelajaran, boleh tematik, boleh secara terintegrasi dan juga pendekatan secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Sobat pelatihan, demikianlah komponen-komponen yang ada di KOM. Semoga kita bisa melakukan komponen-komponen tersebut sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Tetap semangat untuk membuat KOM yang sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.